Penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumatera Utara saat ini sedang ramai diperbincangkan. Gelaran olahraga nasional PON 21 Aceh Sumatera ini pun dipandang buruk, terutama apabila berbicara soal fasilitas yang disediakan, khususnya bagi atlet yang bertanding. Beberapa waktu lalu, viral di media sosial yang menunjukkan jalan akses menuju Gor Bola Voli Indoor Sumut Sport Center yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, venue yang digunakan untuk pertandingan PON tersebut dipenuhi oleh genangan air, becek, dan berlumpur. Bahkan, beberapa triplek serta potongan kayu juga berserakan di sekitar venue. Banyak pihak yang mempertanyakan kesiapan tuan rumah dalam menyelenggarakan ajang olahraga nasional yang syarat akan gengsi tersebut. Agus Fatoni, PJ Gubernur Sumatera Utara, akhirnya buka suara menjelaskan duduk perkara terkait masalah tersebut. Menurut Agus, akses yang digunakan para atlet menuju venue untuk pergi latihan tersebut merupakan bagian belakang dari Sumut Sport Center. Sementara akses utama ditutup sementara karena Presiden Jokowi dijadwalkan akan ke lokasi Sport Center di Desa Sena, Selasa 10 September 2024. Namun, Jokowi akhirnya tidak jadi datang dan batal. Tak hanya soal venue berlumpur, konsumsi untuk para atlet dan ofisial PON juga menuai sorotan. Para atlet dan ofisial protes soal konsumsi karena penyaluran yang tidak tepat waktu dan menu yang disediakan juga dinilai ada yang tidak layak. Dikabarkan, jika anggaran yang disediakan untuk kebutuhan konsumsi atlet sebesar Rp50.900 untuk per porsi makanan dan Rp18.900 untuk per porsi snack. Namun fakta di lapangan, menurut Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, justru diduga terjadi markup pada anggaran konsumsi atlet dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Pasalnya, makanan dan snack yang disediakan tidak sesuai standar harga dalam kontrak. Para atlet merasa kecewa lantaran mendapatkan makanan yang tak bergizi di ajang sekelas PON. Tak cukup sampai di situ, kontroversi terbaru terjadi di cabang olahraga sepak bola PON. Hal itu terjadi dalam pertandingan perempat final antara tuan rumah Aceh versus Sulawesi Tenggara, Sabtu 14 September 2024 kemarin. Semuanya bermula dari kerusuhan yang sempat terjadi di sekitar menit ke-39. Tepatnya, setelah pelatih Sulawesi Tengah Zulfikri Syukur terlibat cekcok dengan salah satu pemain Aceh yang ada di bangku cadangan. Karena insiden itu, laga sempat terhenti karena penonton melempari botol ke dalam lapangan. Setelah tertunda beberapa saat, laga pun dilanjutkan kembali. Sulawesi Tengah nyaris mendapatkan hadiah penalti karena salah satu pemain Aceh melakukan pelanggaran keras di kotak penalti. Menariknya, wasit tak menghiraukan hal itu dan sama sekali tidak memberikan kartu. Meski keputusan wasit merugikan Sulawesi Tengah, beruntung mereka sudah sempat mencetak gol di menit ke-25 dan menutup babak pertama dengan skor 1-0. Malapetaka pun hadir di babak kedua untuk tim Sulawesi Tengah. Mereka harus bermain dengan 10 pemain setelah pencetak gol Wahyu Alman Poru diganjar kartu merah pada menit ke-74. Pada menit ke-84, wasit kembali mengeluarkan keputusan kontroversial dengan langsung mengganjar kartu merah kepada salah satu pemain Sulawesi Tengah. Protes pun dilancarkan oleh tim Sulawesi Tengah dan laga sempat terhenti. Sampai akhirnya, Sulawesi Tengah melanjutkan permainan dengan kekuatan 9 pemain di sisa waktu yang ada. Ternyata, drama tak berhenti sampai di situ. Pada menit ke-90+6, wasit menunjuk titik putih karena salah satu pemain Sulawesi Tengah dinilai melakukan pelanggaran kepada pemain Aceh. Padahal, jika dilihat lewat tayangan ulang, pemain Sulawesi Tengah memang melakukan tackle bersih karena mengenai bola terlebih dahulu tanpa mengenai kaki pemain Aceh. Hal itu menyulut emosi salah satu pemain Sulawesi Tengah dan langsung memukul sang wasit. Tampaknya, pemain Sulawesi Tengah tidak terima dengan keputusan wasit karena mereka merasa tidak melanggar pemain Aceh. Sang pengadil lapangan mengganjar pemain yang memukul wasit dengan kartu merah yang membuat Sulawesi Tengah bermain dengan 8 orang. Namun hingga laga memasuki menit ke-124, wasit tak kunjung meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga. Lagi-lagi, wasit kembali menunjuk titik putih setelah salah satu pemain Sulawesi Tengah dinilai melakukan handsball. Kali ini, Akmal Juanda yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa Aceh menyamakan kedudukan 1-1. Saat babak tambahan waktu akan dimulai, tim Sulawesi Tengah tidak kunjung memasuki lapangan. Ternyata, tim besutan Zulkifli Syukur itu memutuskan mengundurkan diri, sehingga Aceh berhak lolos ke semifinal usai Sulawesi Tengah memutuskan walkover.